Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat atas rahmatnya dan karunia-Nya sehingga saya dapat membuat video ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, hingga umat beliau hingga akhir zaman ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Selva Puspita Sari dengan NIM 2303249 dari program studi agribisnis jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikul Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dari mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis mengenai policy brief dengan semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan pengetahuan untuk kita semua. Policy brief adalah dokumen analisis kebijakan yang disusun secara singkat, sistematis, dan berbasis bukti untuk memberikan informasi, analisis, serta rekomendasi kepada pengambil kebijakan mengenai suatu permasalahan publik. Policy brief bertujuan membantu proses pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi yang relevan, mudah dipahami, dan berorientasi pada solusi. Berbeda dengan laporan penelitian yang mengurai seluruh proses penelitian secara terinci, policy brief hanya memuat informasi yang paling dan langsung berkaitan dengan isu kebijakan yang sedang dihadapi. Dalam konteks agribisnis, policy brief menjadi media yang menghubungkan hasil penelitian, data lapangan, dan kebutuhan praktis pemerintah atau pemangku kepentingan. Melalui policy brief, hasil penelitian yang bersifat akademisi diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai persoalan di sektor pertanian dan agribisnis, seperti peningkatan produktivitas, stabilitas harga komoditas, distribusi sarana produksi, penguatan rantai pasok, ketahanan pangan, hingga pengembangan agribisnis yang berkelanjutan. Policy brief disusun berdasarkan analisis terhadap suatu masalah dengan memanfaatkan data statistik, hasil penelitian, regulasi, maupun informasi dari berbagai pemangku kepentingan. Dokumen ini tidak hanya menjelaskan kondisi yang terjadi, tetapi juga mengidentifikasi akar masalah, menganalisis dampaknya, menyajikan beberapa alternatif kebijakan, dan memberikan rekomendasi yang paling tepat berdasarkan bukti yang tersedia. Oleh karena itu, policy brief tidak sekedar bersifat informatif, tetapi juga persuasif, karena dirancang untuk mendorong pengambilan kebijakan mengambil tindakan yang sesuai. Salah satu karakteristik utama policy brief adalah penyajian yang ringkas dan komunikatif. Umumnya, policy brief terdiri atas 2-8 halaman dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan tidak terlalu teknis, sehingga dapat dipahami oleh pembaca yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat pemerintah, anggota legislatif, organisasi masyarakat, pelaku usaha, maupun lembaga swadaya masyarakat. Penyajian informasi sering dilengkapi dengan grafik, tabel informasi, atau poin-poin penting agar pesan dapat dipahami dengan cepat. Dalam proses advokasi kebijakan, policy brief berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif antara peneliti, akademisi, organisasi profesi, maupun kelompok masyarakat dengan pembuat kebijakan. Dokumen ini membantu menyampaikan hasil kajian ilmiah dalam format yang lebih praktis sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan, perbaikan, atau evaluasi kebijakan publik. Dengan demikian, policy brief berperan penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah didasarkan pada bukti ilmiah, mempertimbangkan berbagai alternatif solusi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Jadi, secara sederhana, policy brief adalah sebuah dokumen
yang berisi ringkasan suatu permasalahan beserta rekomendasi kebijakan yang ditunjukkan kepada para pengambil keputusan. eh, Polisi brief ini berbeda dengan laporan penelitian yang biasanya sangat panjang dan penuh dengan pembahasan ilmiah. Polisi brief dibuat sesingkat mungkin sehingga mudah dibaca oleh pejabat pemerintah, anggota legislatif, pimpinan organisasi, ataupun pihak lain yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Secara umum, polisi brief ini memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama itu singkat dan padat, hanya memuat informasi yang paling relevan terhadap isu yang sedang dibahas, berbasis bukti menggunakan data hasil penelitian dan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, berorientasi pada masalah dan solusi, tidak hanya menjelaskan persoalan tetapi juga menawarkan alternatif kebijakan. Ditunjukkan kepada pengambil kebijakan, sehingga bahasa yang digunakan harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Serta yang terakhir adalah memberikan rekomendasi yang aplikatif, yaitu spesifik, realistis, sesuai kewenangan, dan dapat diimplementasikan. Polisi brief ini memiliki fungsi utama sebagai media komunikasi yang menjembatani hasil penelitian, analisis, data empiris dengan proses pengambil kebijakan. Dalam praktiknya, berbagai hasil penelitian seringkali disajikan dalam bentuk laporan yang panjang dan bersifat teknis sehingga sulit dipahami oleh pembuat kebijakan yang memiliki keterbatasan waktu. Polisi brief mengubah informasi tersebut menjadi dokumen yang lebih ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami tanpa mengurangi substansi penting yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, pembuat kebijakan dapat memperoleh gambaran mengenai suatu permasalahan, penyebabnya, dampaknya, serta solusi yang dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat. Selain sebagai media penyampaian informasi, polisi brief juga berfungsi sebagai dasar penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. Seluruh analisis dan rekomendasi yang disampaikan dalam polisi brief harus didukung oleh data yang valid, hasil penelitian, statistik resmi, maupun temuan lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan opini atau pertimbangan subjektif, tetapi benar-benar didasarkan pada kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat. Dalam bidang agribisnis misalnya, polisi brief ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan mengenai peningkatan produktivitas pertanian, stabilitas harga komoditas, pengembangan rantai pasok, distribusi sarana produksi, hingga peningkatan kesejahteraan petani. Di samping itu, polisi brief berfungsi sebagai instrumen advokasi yang digunakan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dokumen ini tidak hanya menjelaskan adanya suatu permasalahan, tetapi juga menawarkan beberapa alternatif kebijakan beserta analisis kelebihan dan kelemahannya. Kemudian memberikan rekomendasi yang paling layak untuk diterapkan. Melalui penyajian argumentasi yang logis dan didukung bukti ilmiah, polisi brief dapat membantu membangun pemahaman bersama antara peneliti, akademisi, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah mengenai pentingnya suatu kebijakan. Oleh karena itu, polisi brief menjadi salah satu alat yang efektif dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran, realistis, dan dapat dilaksanakan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan sektor agribisnis. Secara lebih rinci, fungsi polisi brief terdiri atas yang pertama itu menyampaikan informasi kebijakan secara ringkas dan efektif. Salah satu fungsi utama polisi brief adalah menyajikan informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana tanpa menghilangkan substansi utama. Pembuatan kebijakan seringkali memiliki waktu yang terbatas sehingga membutuhkan dokumen yang dapat dibaca dalam waktu singkat, namun tetap memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu permasalahan. Polisi brief menyaring informasi yang paling penting dari berbagai sumber seperti hasil penelitian, data statistik, regulasi, maupun kondisi lapangan, kemudian menyajikannya secara sistematis sehingga mudah dipahami. Dengan demikian, pembuat kebijakan dapat memperoleh informasi yang diperlukan secara cepat untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
Yang berikutnya menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis bukti. Polisi brief berfungsi sebagai sumber informasi yang didasarkan pada data, fakta, dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Rekomendasi yang disampaikan bukan sekedar pendapat atau asumsi, tetapi merupakan hasil analisis terhadap bukti empiris. Melalui policy brief, pengambil kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih objektif, rasional, dan efektif karena mempertimbangkan kondisi nyata serta berbagai alternatif solusi yang tersedia. Pendekatan ini membantu mengurangi risiko pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada intuisi atau kepentingan tertentu. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan kebijakan. Policy brief membantu menjelaskan suatu masalah secara sistematis dengan menguraikan kondisi yang terjadi, penyebab utama, dampak yang ditimbulkan, serta kelompok masyarakat yang terdampak. Analisis tersebut memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar permasalahan sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran. Dalam sektor agribisnis misalnya, policy brief dapat mengidentifikasi penyebab rendahnya produktivitas pertanian, ketidakstabilan harga komoditas, keterbatasan akses pembiayaan, serta permasalahan distribusi sarana produksi. Yang berikutnya adalah menawarkan alternatif kebijakan. Policy brief tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga menyajikan beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Setiap alternatif umumnya disertai dengan analisis mengenai kelebihan, kelemahan, peluang, tantangan, biaya, maupun dampak yang mungkin timbul. Dengan adanya beberapa alternatif tersebut, pembuat kebijakan memiliki dasar yang lebih kuat untuk memilih solusi yang paling sesuai dengan kondisi daerah, sumber daya yang tersedia, dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Berikutnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang jelas dan praktis. Salah satu ciri khas policy brief adalah adanya rekomendasi kebijakan yang spesifik dan dapat dilaksanakan. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai alternatif yang telah dikaji sehingga memberikan arahan yang jelas mengenai tindakan yang perlu dilakukan. Rekomendasi dalam policy brief umumnya mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, kelayakan, serta kesesuaian dengan kewenangan lembaga yang menjadi sasaran advokasi. Yang berikutnya menjadi alat advokasi kebijakan. Policy brief merupakan salah satu instrumen penting dalam kegiatan advokasi kebijakan. Dokumen ini digunakan oleh akademisi, peneliti, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi petani, maupun organisasi lainnya untuk menyampaikan aspirasi, hasil kajian, dan usulan kebijakan kepada pemerintah. Melalui policy brief, proses advokasi menjadi lebih terarah karena didukung oleh argumentasi yang logis, data yang valid, serta rekomendasi yang jelas. Hal ini meningkatkan peluang agar usulan kebijakan mendapat perhatian dan dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Yang berikutnya adalah meningkatkan komunikasi antara peneliti dan pembuat kebijakan. Seringkali terdapat kesenjangan antara hasil penelitian akademik dan kebutuhan praktis para pembuat kebijakan. Laporan penelitian yang panjang dan penuh istilah teknis tidak selalu mudah dipahami oleh pejabat atau pengambil keputusan. Policy brief berfungsi sebagai media komunikasi yang menerjemahkan hasil penelitian ke dalam bahasa yang lebih sederhana, singkat, dan relevan dengan kebutuhan kebijakan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam proses perumusan kebijakan publik. Yang berikutnya adalah mendukung perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Policy brief tidak hanya bermanfaat pada tahap penyusunan kebijakan, tetapi juga dapat digunakan dalam proses implementasi dan evaluasi. Pada tahap implementasi, policy brief memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjalankan kebijakan. Sementara itu, pada tahap evaluasi, policy brief dapat digunakan untuk menilai efektivitas suatu kebijakan serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Berikutnya, mendorong efisiensi dan proses pengambilan keputusan.
Dengan informasi yang telah diringkas, dianalisis, dan disusun secara sistematis, polisi brief membantu menghemat waktu pembuatan kebijakan dalam memahami suatu isu. Mereka tidak perlu membaca laporan penelitian yang panjang karena seluruh informasi penting telah disajikan dalam bentuk yang lebih ringkas, namun tetap komprehensif. Hal ini mempercepat proses diskusi, konsultasi, dan pengambilan keputusan. Berikutnya adalah yang terakhir, meningkatkan kualitas kebijakan publik. Pada akhirnya, fungsi paling penting dari policy brief adalah meningkatkan kualitas kebijakan publik. Kebijakan yang disusun berdasarkan data, analisis yang mendalam, dan rekomendasi yang realistis cenderung lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam sektor agribisnis, penggunaan policy brief dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan petani, memperkuat daya saing produk pertanian, meningkatkan produktivitas, memperbaiki tata niaga komunitas, serta mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Jadi, secara ringkas, policy brief adalah memiliki fungsi menyampaikan informasi kebijakan secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang berbasis bukti, mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan kebijakan secara sistematis, menawarkan berbagai alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan, memberikan rekomendasi kebijakan yang efisien, spesifik, realistis, dan dapat diimplementasikan, menjadi alat advokasi yang efektif dalam mempengaruhi proses penyusunan kebijakan, menjembatani komunikasi antara peneliti, akademisi, dan pembuat kebijakan, mendukung proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, meningkatkan efisiensi proses pengambilan keputusan, serta mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih luas, lebih berkualitas, tepat sasaran, dan berdampak positif bagi masyarakat. Policy brief digunakan dalam advokasi karena merupakan media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan hasil analisis, temuan penelitian, dan usulan kebijakan kepada para pengambil keputusan. Dalam proses advokasi, tujuan utama bukan sekedar menyampaikan informasi, melainkan mempengaruhi proses perumusan kebijakan agar menghasilkan keputusan yang mampu menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan harus disusun secara sistematis, berbasis bukti, dan mudah dipahami oleh sasaran advokasi, seperti pejabat pemerintah, anggota legislatif, maupun pemimpin lembaga. Policy brief memenuhi kebutuhan tersebut karena menyajikan informasi penting secara ringkas, fokus pada isu utama, serta dilengkapi dengan rekomendasi kebijakan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Salah satu alasan utama penggunaan policy brief dalam advokasi adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Pejabat pemerintah dan pengambil keputusan umumnya harus menangani berbagai persoalan secara bersamaan sehingga tidak memiliki waktu untuk membaca laporan penelitian panjang dan penuh dengan uraian metodologi. Mereka lebih membutuhkan dokumen yang mampu menyajikan inti permasalahan, data pendukung, analisis, serta rekomendasi kebijakan dalam beberapa halaman saja. Dengan format yang singkat dan terstruktur, policy brief memungkinkan pengambil kebijakan memahami suatu isu dengan cepat sehingga dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam proses penyusunan maupun revisi kebijakan. Selain itu, policy brief juga digunakan dalam advokasi karena mampu menghubungkan hasil penelitian dengan kebutuhan praktis dalam proses pengambilan keputusan. Banyak hasil penelitian yang memiliki kualitas ilmiah tinggi tetapi kurang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan karena disajikan dalam bahasa akademik yang sulit dipahami oleh pembuat kebijakan. Policy brief menerjemahkan hasil penelitian tersebut ke dalam bahasa yang lebih sederhana, komunikatif, dan berorientasi pada solusi. Dengan demikian, bukti ilmiah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung kebijakan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Policy brief juga menjadi alat advokasi yang lebih persuasif dibandingkan penyampaian pendapat atau opini semata. Seluruh argumentasi dalam policy brief didukung oleh data statistik, hasil penelitian, regulasi, maupun informasi dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga rekomendasi yang diberikan memiliki dasar yang kuat. Penyampaian bukti yang objektif meningkatkan kredibilitas usulan kebijakan dan membantu membangun kepercayaan pengambil keputusan terhadap rekomendasi yang diajukan. Dengan demikian,
peluang agar usulan tersebut dipertimbangkan dan diadopsi dalam kebijakan publik menjadi lebih besar. Dalam bidang agribisnis, penggunaan polisi brief adalah dalam advokasi menjadi semakin penting karena sektor ini menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks seperti fluktuasi harga komoditas, rendahnya produktivitas, keterbatasan akses permodalan, perubahan iklim, distribusi sarana produksi, serta kesejahteraan petani. Permasalahan tersebut membutuhkan kebijakan yang tepat dan didasarkan pada analisis yang komprehensif. Melalui policy brief, berbagai pihak seperti akademisi, peneliti, organisasi, petani, pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dapat menyampaikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti kepada pemerintah, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat sasaran, realistis, dan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan sektor agribisnis. Sebenarnya, meskipun sama-sama disusun berdasarkan data dan hasil analisis ilmiah, policy brief dan laporan penelitian memiliki tujuan, sasaran pembaca, struktur, serta cara penyajian yang berbeda. Laporan penelitian merupakan dokumen ilmiah yang disusun untuk menjelaskan secara lengkap proses penelitian, mulai dari latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian, hingga pembahasan dan kesimpulan. Sebaliknya, policy brief merupakan dokumen yang merangkum hasil penelitian atau analisis kebijakan menjadi informasi yang lebih singkat, mudah dipahami, dan berorientasi pada penyelesaian masalah melalui rekomendasi kebijakan. Dengan kata lain, laporan penelitian berfokus pada proses dan temuan ilmiah, sedangkan policy brief berfokus pada implikasi kebijakan dan solusi yang dapat diterapkan. Perbedaan tersebut juga terlihat dari tujuan penyusunan. Laporan penelitian bertujuan menghasilkan pengetahuan baru, menguji teori, atau menjawab pertanyaan peneliti melalui metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, isi laporan penelitian menjelaskan secara rinci bagaimana penelitian dilakukan, mulai dari desain penelitian, teknologi pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi hasil penelitian. Sebaliknya, policy brief disusun untuk membantu pembuat kebijakan memahami suatu persoalan secara cepat dan memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam policy brief, penjelasan mengenai metodologi penelitian hanya disampaikan secara singkat atau bahkan tidak ditampilkan apabila tidak diperlukan oleh pembaca. Perbedaan lainnya terletak pada sasaran pembaca. Laporan penelitian umumnya ditunjukkan kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, atau pihak lain yang membutuhkan informasi ilmiah secara mendalam. Oleh karena itu, pembahasan yang digunakan cenderung formal, teknis, dan dipenuhi istilah-istilah akademik. Sebaliknya, policy brief ditujukan kepada pembuat kebijakan, pejabat, pemerintah, anggota legislatif, pemimpin organisasi, maupun pemangku kepentingan lainnya yang membutuhkan informasi praktis dalam dan waktu singkat. Bahasa yang digunakan dalam policy brief lebih sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh pembaca yang mungkin tidak memiliki latar belakang akademik yang sama dengan penulis. Dari segi struktur dan isi, laporan penelitian memiliki bagian-bagian lebih lengkap seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Setiap bagian dijelaskan secara rinci untuk menunjukkan bahwa penelitian dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah. Sebaliknya, struktur policy brief jauh lebih sederhana dan langsung mengarah pada isu kebijakan. Umumnya terdiri atas judul, ringkasan eksekutif, latar belakang, identifikasi masalah, analisis masalah, alternatif kebijakan, rekomendasi kebijakan, dan penutup. Penyajian dalam policy brief sering dilengkapi dengan grafik, tabel, infografis, atau poin-poin penting agar pesan utama lebih cepat dipahami. Kenapa policy brief itu dianggap penting? Yang pertama itu karena para pembuat kebijakan tidak memiliki banyak waktu untuk membaca laporan yang panjang. Mereka membutuhkan informasi yang langsung menuju inti permasalahan. Alasan kedua adalah karena informasi harus disampaikan secara ringkas. Semakin jelas dan sederhana sebuah dokumen, semakin besar kemungkinan dokumen tersebut dibaca sampai selesai. Yang ketiga, berbasis data.
Keputusan yang baik tidak boleh hanya didasarkan opini atau asumsi, tetapi harus didukung oleh fakta yang benar. Keempat, mudah dipahami. Bahasa yang sederhana akan membuat rekomendasi lebih mudah diterima dan dipahami oleh berbagai pihak. Dan yang terakhir, policy brief selalu berfokus pada solusi. Artinya, dokumen ini tidak berhenti pada penjelasan masalah saja, tetapi yang menawarkan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan. Jenis-jenis dokumen advokasi. Selain policy brief, dalam kegiatan advokasi terdapat beberapa jenis dokumen yang juga sering digunakan. Yang pertama adalah policy brief, yaitu dokumen yang sering berisi rekomendasi kebijakan berdasarkan data dan analisis. Yang kedua adalah positioning paper. Dokumen ini digunakan untuk menjelaskan sikap atau posisi suatu organisasi terhadap suatu isu tertentu. Isinya lebih menekan pada argumentasi mengapa organisasi mendukung atau menolak suatu kebijakan. Yang ketiga adalah executive summary. Executive summary merupakan ringkasan dari sebuah laporan yang lebih panjang. Dokumen ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai isi laporan sehingga pembaca tidak perlu membaca keseluruhan dokumen. Kemudian ada policy memo. Policy memo biasanya digunakan untuk memberikan masukan singkat kepada pemimpin mengenai suatu persoalan yang memerlukan keputusan cepat. Dan yang terakhir adalah naskah audiens. Naskah ini digunakan ketika organisasi akan melakukan pertemuan langsung dengan pemerintah atau pihak lain. Isinya berupa poin-poin penting yang akan dipresentasikan selama proses audiens agar penyampaian informasi menjadi lebih terarah. Meskipun bentuknya berbeda-beda, seluruh dokumen advokasi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu proses komunikasi agar suatu kebijakan yang disusun dapat dipahami, dipertimbangkan, dan diambil oleh para pembuat keputusan. Adapun struktur policy brief, yang pertama itu judulnya itu harus singkat, jelas, serta menggambarkan isu utama. Contohnya itu kayak strategi peningkatan nilai tambah kopi Arabica melalui penguatan hilirisasi di Kabupaten Aceh Tengah. Yang berikutnya adalah ringkas eksekutif, berisi masalah utama, temuan penting, rekomendasi utama. Panjangnya itu kira-kira 150 sampai dengan 250 kata. Yang berikutnya adalah latar belakang, menjelaskan kondisi yang melatar belakangi masalah, yang isinya meliputi kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi masalah. Yang berikutnya adalah permasalahan, menjelaskan inti persoalan yang akan dibahas. Contohnya, harga gabah rendah, produktivitas menurun, serta distribusi pupuk yang tidak merata. Yang berikutnya adalah analisis. Analisis itu menjelaskan penyebab masalah berdasarkan bukti. Alternatif solusi yaitu menjelaskan beberapa pilihan kebijakan beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang berikutnya adalah rekomendasi kebijakan, menentukan alternatif terbaik yang disarankan, serta yang terakhir adalah penutup, berisikan kesimpulan singkat dan harapan agar rekomendasi dipertimbangkan. Yang berikutnya adalah menulis latar belakang masalah. Latar belakang masalah harus menjawab pertanyaan mengapa masalah ini penting. Adapun komponen latar belakang adalah kondisi saat ini, menjelaskan keadaan terbaru. Contohnya kayak produktivitas padi mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Yang berikutnya adalah fakta, menyampaikan kondisi nyata di lapangan. Contohnya kayak banyak petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Yang berikutnya adalah data, gunakan data statistik sebagai contohnya adalah produksi padi turun sebesar 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Urgensinya untuk menjelaskan akibat jika masalah tidak segera ditangani, misalnya kayak ketahanan pangan terganggu, pendapatan petani menurun, serta kemiskinan meningkat. Yang berikutnya adalah menyusun analisis masalah. Analisis bertujuan menentukan akar penyebab masalah. Komponen analisis itu terdiri dari penyebab utama. Contohnya kayak distribusi pupuk tidak efektif, teknologi pertanian rendah, akses pembiayaan terbatas,
Dampaknya adalah produksi turun, harga meningkat, pendapatan petani juga ikut menurun. Pihak yang terdampak adalah petani, konsumen, pemerintah, pelaku usaha, dan koperasi. Bukti pendukung: gunakan bukti pendukung seperti dari data statistik, hasil penelitian, survei, regulasi, serta wawancara. Alur analisis masalahnya adalah masalah, kita lihat masalahnya, apa penyebabnya, dampaknya kepada siapa, apa dampak yang mempengaruhinya, siapa yang terdampak, alternatif solusinya bagaimana. Tips untuk menganalisis yang efektif adalah gunakan data terbaru, fokus pada penyebab utama, hindari opini tanpa bukti, gunakan sumber yang kredibel, tampilkan hubungan sebab akibat secara sejelas. Yang berikutnya adalah menyusun alternatif kebijakan. Sebelum memberikan rekomendasi, susun beberapa alternatif, kayak misalnya masalahnya itu harga cabai sering berfluktuasi. Alternatif kebijakan yang dapat diberikan adalah penguatan gudang penyimpanan. Kelebihannya itu harga lebih stabil, namun kekurangannya membutuhkan investasi besar. Alternatif berikutnya adalah mengembangkan kemitraan. Kelebihannya itu kita bisa memperkuat pemasaran, namun terdapat kekurangan yaitu membutuhkan koordinasi. Alternatif kebijakan yang berikutnya adalah subsidi transportasi. Kelebihannya, kita dapat menekan biaya distribusi, kekurangannya membebani anggaran. Alternatif terakhir adalah digitalisasi pemasaran, memperluas pasar, memerlukan peningkatan literasi digital. Berikutnya adalah menulis rekomendasi kebijakan. Yang pertama itu harus spesifik, jelas, jangan terlalu umum, realistis, sesuai dengan kondisi anggaran dan kemampuan pelaksanaan, dapat dilaksanakan, harus memungkinkan diterapkan, sesuai kewenangan, berbasis bukti. Kesalahan dalam menulis policy brief adalah terlalu panjang, terlalu banyak teori, opini tanpa data, solusi tidak realistis, bahasa ilmiah yang rumit, terlalu banyak tabel yang tidak penting, tidak fokus pada masalah utama, rekomendasi tidak jelas, tidak mencantumkan bukti pendukung, tidak menyesuaikan dengan kewenangan pembuat kebijakan. Simulasi penyusunan policy brief adalah dengan judulnya, misalnya kayak kita menentukan judulnya yaitu peningkatan akses pupuk bersubsidi untuk mendukung produktivitas padi di Kabupaten A. Kita buat itu ringkasannya seperti distribusi pupuk bersubsidi belum tepat sasaran sehingga produktivitas padi menurun. Policy brief ini menawarkan beberapa alternatif kebijakan dan merekomendasikan digitalisasi distribusi pupuk serta penguatan pengawasan sebagai solusi utama. Latar belakangnya adalah produktivitas padi di Kabupaten X menurun dalam 3 tahun terakhir. Salah satu penyebab utamanya adalah keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi. Akhirnya, banyak petani membeli pupuk non subsidi dengan harga lebih tinggi sehingga biaya produksi meningkat dan pendapatan petani menurun. Permasalahannya ada distribusi tidak tepat waktu, data petani belum akurat, pengawasan distribusi masih lemah. Analisis penyebab utama meliputi pendapatan petani yang belum mutakhir, koordinasi antar lembaga yang kurang efektif, dan lemahnya pengawasan, serta dampaknya adalah produktivitas menurun, biaya produksi meningkat, dan ketahanan pangan daerah tergantung. Alternatif kebijakannya adalah digitalisasi data petani, kelebihannya penyaluran lebih tepat sasaran. Alternatif berikutnya adalah penguatan pengawasan, kelebihannya mengurangi penyimpanan distribusi, serta alternatif terakhir adalah penambahan kios resmi, kelebihannya adalah mempermudah akses petani. Kita masuk pada studi kasus, yaitu permasalahan kelangkaan dan distribusi pupuk di Indonesia. Pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang sangat menentukan keberhasilan usaha tani. Ketersediaan pupuk yang cukup, tepat waktu, dan dengan harga yang terjangkau berpengaruh langsung terhadap produktivitas tanaman, kualitas hasil panen, serta pendapatan petani. Menyadari pentingnya peran pupuk dalam pembangunan sektor pertanian, pemerintah Indonesia sejak lama melaksanakan program subsidi pupuk sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatkan produktivitas pertanian, serta menjaga kesejahteraan petani. Melalui program ini, pemerintah memberikan subsidi harga kepada beberapa jenis pupuk sehingga petani yang memenuhi persyaratan dapat membeli pupuk dengan harga yang lebih rendah dibandingkan
harga pasar. Dalam implementasinya, penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pertanian sebagai penentu alokasi, PT Pupuk Indonesia atau holding sebagai produsen dan penyalur, distributor, kios resmi, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, hingga kelompok tani. Untuk memastikan subsidi diterima oleh petani yang berhak, pemerintah menerapkan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK sebagai basis data penerima pupuk bersubsidi. Melalui sistem tersebut, petani yang telah memenuhi persyaratan akan memperoleh alokasi pupuk sesuai dengan luas lahan dan jenis komoditas yang diusahakan. Meskipun sistem ini dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, baik dalam pendataan maupun pelaksanaan distribusi di lapangan. Selama beberapa tahun terakhir, persoalan distribusi pupuk bersubsidi menjadi salah satu isu paling strategis dalam sektor pertanian Indonesia. Namun, hampir setiap musim tanam, berbagai daerah melaporkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi. Petani seringkali harus menunggu dalam waktu yang lama untuk memperoleh pupuk. Bahkan tidak sedikit yang terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal karena stok pupuk bersubsidi di kios resmi telah habis. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga keuntungan yang diperoleh petani menjadi lebih rendah. Pada beberapa kasus, keterlambatan pemupukan juga menyebabkan penurunan produktivitas tanaman karena pupuk tidak diberikan sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman. Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di satu daerah, tetapi hampir merata di berbagai wilayah Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Aceh, dan beberapa provinsi lainnya. Berbagai laporan media massa, hasil penelitian maupun pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan adanya persoalan yang berulang, antara lain keterlambatan distribusi pupuk, keterbatasan stok pada musim tanam, ketidaksesuaian data penerima subsidi, hingga praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas pasaran tertinggi. Selain itu, masih ditemukan petani yang sebenarnya memenuhi syarat sebagai penerima subsidi tetapi tidak terdaftar dalam sistem ERDKK. Sehingga tidak dapat menembus pupuk bersubsidi. Persoalan distribusi pupuk semakin kompleks ketika kebutuhan pupuk nasional tidak sebanding dengan jumlah pupuk bersubsidi yang dialokasikan pemerintah. Pada tahun 2023, kebutuhan pupuk nasional diperkirakan mencapai lebih dari 9 juta ton, sementara alokasi pupuk bersubsidi hanya sekitar 4,7 juta ton. Keterbatasan anggaran pemerintah menjadi salah satu penyebab belum terpenuhnya seluruh kebutuhan pupuk petani. Akibatnya, banyak petani harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi atau bahkan mengurangi dosis pemupukan yang direkomendasikan. Menyadari kondisi tersebut, pemerintah pada tahun 2024 meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi sekitar 9,55 juta ton. Meski demikian, peningkatan alokasi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan karena masih terdapat kendala dalam proses distribusi, pengawasan, dan ketepatan sasaran penerima subsidi. Di sisi lain, implementasi kebijakan pupuk bersubsidi juga menghadapi tantangan dalam aspek tata kelola. Sistem distribusi yang melibatkan banyak aktor menyebabkan koordinasi menjadi lebih kompleks. Keterlambatan pengiriman dari distributor, keterbatasan stok di kios resmi, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya pembaruan data petani menjadi faktor yang sering menghambat efektivitas penyaluran pupuk. Dalam beberapa kasus ditemukan pula praktik penyimpangan seperti penjualan pupuk kepada pihak yang tidak berhak, penjualan di atas HET, maupun distribusi yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pupuk bersubsidi bukan hanya berkaitan dengan jumlah pupuk yang tersedia, tetapi juga menyangkut efektivitas tata kelola kebijakan, transparansi distribusi, dan akuntabilitas pelaksana program.
Apabila permasalahan tersebut tidak segera ditangani, dampaknya akan dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi petani, keterlambatan atau kelangkaan pupuk akan meningkatkan biaya produksi, menurunkan produktivitas, dan mengurangi pendapatan usaha tani. Bagi pemerintah, kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas program subsidi yang telah menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar. Sementara itu, bagi masyarakat luas, penurunan produktivitas pertanian berpotensi mempengaruhi stabilitas pasokan dengan pangan dan meningkatkan harga berbagai komoditas pertanian. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan distribusi pupuk bersubsidi agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif, tepat sasaran, transparan, dan mampu mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian secara berkelanjutan. Fakta di lapangannya, permasalahan pupuk bersubsidi di Indonesia tidak hanya terjadi pada tingkat kebijakan, tetapi juga terlihat secara nyata dalam aktivitas usaha tani di lapangan. Petani sebagai pengguna utama pupuk bersubsidi masih menghadapi berbagai kendala mulai dari proses pendataan, akses memperoleh pupuk, mekanisme distribusi, hingga pengawasan harga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program subsidi pupuk tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau jumlah pupuk yang disediakan pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola distribusi dari tingkat pusat hingga tingkat petani. Berdasarkan berbagai laporan pemerintah daerah, hasil kajian lembaga pengawas dan peneliti di berbagai wilayah pertanian, ditemukan beberapa fakta lapangan yaitu 1. Petani mengalami kesulitan mendapatkan pupuk pada musim tanam. Salah satu permasalahan yang paling sering ditemukan adalah keterlambatan ketersediaan pupuk bersubsidi pada saat petani membutuhkan pupuk. Musim tanam merupakan periode yang sangat menentukan keberhasilan produksi pertanian karena tanaman membutuhkan pupuk pada waktu tertentu sesuai dengan fase pertumbuhan. Apabila pupuk tersedia terlambat, petani tidak dapat melakukan pemupukan sesuai jadwal yang dianjurkan sehingga pertumbuhan tanaman menjadi kurang optimal. Di beberapa daerah sentra produksi padi, jagung, dan hortikultura, petani melaporkan bahwa pupuk bersubsidi sering mengalami kekosongan di kios resmi ketika memasuki masa tanam. Kondisi ini menyebabkan petani harus mencari pupuk dari sumber lain atau membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih mahal. Bagi petani dengan modal terbatas, kondisi tersebut menjadi beban tambahan karena biaya pembelian pupuk dapat meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Yang kedua, harga pupuk di tingkat petani tidak selalu sesuai dengan ketentuan. Pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi agar petani memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau. Namun dalam praktiknya masih ditemukan kasus di mana harga yang dibayar petani lebih tinggi dibandingkan ketentuan yang berlaku. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi tersebut adalah karena keterbatasan stok, tingginya permintaan pada musim tanam, biaya tambahan distribusi, serta lemahnya pengawasan terhadap kios penyaluran. Ketika petani berada dalam kondisi membutuhkan pupuk segera, mereka seringkali tidak memiliki pilihan lain selain membeli dengan harga yang lebih mahal agar kegiatan budidaya tetap berjalan. Dampak dari kenaikan harga pupuk tersebut adalah meningkatnya biaya input produksi bagi petani kecil yang memiliki luas lahan terbatas. Peningkatan biaya pupuk dapat mengurangi keuntungan usaha tani, bahkan menyebabkan sebagian petani mengurangi penggunaan pupuk dari dosis yang dianjurkan. Yang ketiga adalah ketidaksesuaian data petani penerima subsidi. Salah satu persoalan mendasar dalam distribusi pupuk bersubsidi adalah masa akurasi data penerima. Pemerintah menggunakan sistem ERDKK sebagai dasar penetapan petani penerima subsidi. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa kendala seperti data petani yang belum diperbarui, petani yang baru membuka lahan belum terdaftar, perubahan luas kepemilikan lahan, serta adanya petani penggarap yang belum tercatat secara resmi. Akibat ketidaksesuaian data tersebut, sebagian petani yang sebenarnya memiliki kriteria penerima subsidi tidak mendapatkan alokasi pupuk. Sebaliknya, terdapat kemungkinan data penerima yang sudah tidak sesuai dengan kondisi aktual masih tercatat dalam sistem. Permasalahan pendataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program subsidi pupuk sangat bergantung pada kualitas sistem informasi pertanian dan keterlibatan aktif pemerintah daerah.
penyuluh pertanian, serta kelompok tani dalam melakukan pembaruan data secara berkala. Berikutnya adalah distribusi melibatkan banyak tahapan sehingga pengawasan menjadi kompleks. Sistem distribusi pupuk bersubsidi melibatkan banyak pihak, mulai dari produsen, distributor, kios resmi, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, hingga kelompok tani. Banyaknya pihak yang terlibat menyebabkan proses distribusi membutuhkan kondisi dan pengawasan yang kuat. Dalam praktiknya, panjangnya rantai distribusi dapat menimbulkan berbagai kendala, seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian jumlah pupuk yang diterima, hingga kesulitan dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Apabila salah satu bagian dalam rantai distribusi mengalami masalah, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh petani. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga pengawas di daerah menyebabkan pemantauan terhadap seluruh kios dan distributor tidak selalu dapat dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Yang kelima adalah masih ditemukan penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Beberapa hasil pengawasan menunjukkan bahwa masih adanya praktik penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Bentuk penyimpangannya yang ditemukan adalah penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak, penjualan dengan harga melebihi harga eceran tertinggi, distribusi pupuk tidak sesuai dengan wilayah atau kelompok tani penerima, serta yang terakhir adalah penimbunan pupuk untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Praktik tersebut menyebabkan tujuan utama subsidi pupuk, yaitu membantu petani kecil memperoleh sarana produksi dengan harga terjangkau, menjadi kurang efektif. Selain merugikan petani, penyimpangan juga menyebabkan anggaran subsidi pemerintah tidak memberikan manfaat secara maksimal. Yang keenam adalah ketergantungan petani terhadap pupuk kimia masih tinggi. Fakta yang ditemukan di lapangan adalah tingginya ketergantungan sebagian besar petani terhadap pupuk kimia bersubsidi. Banyak petani belum memiliki akses yang cukup terhadap alternatif lain seperti pupuk organik, teknologi pemupukan berimbang, atau inovasi budidaya yang dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia. Ketergantungan yang tinggi menyebabkan ketika terjadi gangguan distribusi pupuk bersubsidi, produksi pertanian langsung berdampak. Oleh karena itu, penyelesaian masalah pupuk tidak hanya melalui berbagai distribusi, tetapi juga perlu didukung dengan peningkatan kapasitas petani dalam menerapkan teknologi pertanian yang lebih efisien. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah dampak langsung terhadap petani dan produksi pertanian. Berbagai permasalahan tersebut memberikan dampak nyata terhadap keberlangsungan usaha tani. Beberapa dampak yang ditemukan di lapangan adalah meningkatnya biaya produksi akibat pembelian pupuk non-subsidi, menurunnya keuntungan petani, berkurangnya penggunaan pupuk sesuai rekomendasi, penurunan produktivitas tanaman, meningkatkan risiko gagal panen, berkurangnya minat generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pupuk bersubsidi bukan hanya persoalan distribusi barang, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan usaha tani, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan nasional. Adapun data pendukung yang diperlukan, yaitu permasalahan pupuk bersubsidi di Indonesia didukung oleh berbagai data yang menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya berkaitan dengan jumlah pupuk yang tersedia, tetapi juga menyangkut aspek kebijakan, anggaran, distribusi, pendataan penerima, serta efektivitas pengawasan. Data pendukung diperlukan dalam penyusunan polisi brief agar analisis masalah tidak hanya berdasarkan opini, tetapi memiliki dasar empiris yang kuat. Yang pertama adalah data alokasi dan kebutuhan pupuk bersubsidi nasional. Salah satu indikator utama dalam melihat persoalan pupuk bersubsidi adalah adanya kesenjangan antara kebutuhan pupuk petani dengan jumlah pupuk yang dialokasikan pemerintah. Kebutuhan pupuk nasional setiap tahun diperkirakan mencapai lebih dari 9 juta ton. Sedangkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan pupuk bersubsidi mengalami perubahan akibat berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran negara dan meningkatnya harga bahan baku pupuk dunia. Pada tahun 2023, alokasi pupuk bersubsidi mengalami penurunan hingga hanya sekitar 4,7 juta ton. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan kebutuhan petani, sehingga menimbulkan berbagai keluhan mengenai keterbatasan pasokan di tingkat lapangan.
Pemerintah kemudian meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 menjadi sekitar 9,55 juta ton sebagai upaya memperbaiki ketersediaan pupuk bagi petani. Peningkatan alokasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pupuk merupakan faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian. Namun, penambahan jumlah pupuk belum sepenuhnya menyelesaikan masalah karena persoalan lain seperti distribusi, akurasi data penerima, dan pengawasan masih menjadi tantangan utama. Yang berikutnya adalah data perubahan anggaran subsidi pupuk. Anggaran subsidi pupuk merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk membantu petani memperoleh sarana produksi dengan harga terjangkau. Namun besarnya anggaran subsidi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, terutama perubahan harga bahan baku pupuk. Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa anggaran subsidi pupuk mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, anggaran subsidi pupuk tercatat sekitar 34,1 triliun, kemudian mengalami penyesuaian hingga sekitar 25,5 triliun pada tahun 2023. Penurunan kemampuan bersubsidi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya harga bahan baku pupuk dunia, termasuk kenaikan harga bahan baku fosfat dan kalium yang digunakan untuk produksi pupuk NPK. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ketika harga bahan baku meningkat, pemerintah menghadapi tantangan untuk tetap menyediakan pupuk bersubsidi dalam jumlah yang cukup tanpa meningkatkan beban negara secara berlebihan. Yang berikutnya adalah data realistis penyaluran pupuk bersubsidi. Selain jumlah alokasi, indikator penting lainnya adalah tingkat penyerapan atau realisasi distribusi pupuk bersubsidi. Data menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belum selalu diikuti oleh penyaluran yang sepenuhnya optimal. Pada tahun 2024, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9.550.000 ton yang terdiri dari pupuk urea, NPK, NPK formula khusus, dan pupuk organik. Namun berdasarkan laporan kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian, realisasi penyaluran hingga akhir tahun 2024 tercatat sekitar 7.343.192 ton atau sekitar 76,89% dari total alokasi. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya faktor penghambat dalam proses distribusi dan penyerapan pupuk di lapangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya penyerapan antara lain adalah perubahan regulasi, proses administrasi penerimaan, kesiapan kios penyaluran, serta perbedaan antara waktu distribusi dengan kebutuhan petani di lapangan. Yang berikutnya adalah data sistem pendataan petani melalui ERDKK. Pemerintah menggunakan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK sebagai dasar penentuan petani penerima pupuk bersubsidi. Sistem ini bertujuan agar pupuk bersubsidi diberikan kepada petani yang benar-benar memenuhi persyaratan berdasarkan luas lahan dan komoditas yang diusahakan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala seperti data petani belum diperbarui berkala, petani baru belum masuk dalam daftar penerima, perubahan luas lahan belum tercatat, adanya perbedaan antara kondisi lapangan dengan data administrasi. Permasalahan data menyebabkan program bersubsidi pupuk menghadapi dua risiko, yaitu adanya petani yang berhak tetapi tidak menerima subsidi, dan kemungkinan adanya penerima yang tidak sesuai dengan kriteria. Yang berikutnya adalah data harga dan beban biaya produksi petani. Pupuk merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam usaha tani, khususnya untuk menanam tanaman pangan seperti padi dan jagung. Ketika pupuk bersubsidi sulit diperoleh, petani cenderung membeli pupuk non-subsidi yang memiliki harga lebih tinggi.
Kenaikan biaya pupuk memberikan dampak langsung terhadap struktur biaya produksi petani kecil dengan luas lahan terbatas menjadi kelompok yang paling rentan karena kemampuan modal mereka terbatas. Akibatnya, sebagian petani melakukan pengurangan penggunaan pupuk yang berpotensi menurunkan produktivitas tanaman. Dalam jangka panjang, peningkatan biaya produksi dapat menyebabkan penurunan keuntungan usaha tani, berkurangnya minat petani untuk melanjutkan usaha pertanian, menurunkan daya saing produk pertanian, serta meningkatkan risiko tergantungan terhadap bantuan pemerintah. Data regulasi dan tata kelola distribusi. Distribusi pupuk bersubsidi diatur melalui regulasi pemerintah untuk memastikan pupuk diterima oleh petani yang berhak. Salah satu regulasi yang mengatur mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Regulasi tersebut mengatur mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi agar berjalan sesuai ketentuan pemerintah. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada aturan yang dibuat, tetapi juga pada kapasitas pelaksanaan, koordinasi antar instansi, serta efektivitas pengawasan. Yang berikutnya adalah ringkasan data pendukung kasus. Yang pertama itu adalah kebutuhan pupuk nasional. Datanya lebih dari 9 juta ton per tahun. Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023 sekitar 4,7 juta ton. Yang berikutnya adalah alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 sekitar 9,55 juta ton. Realisasi distribusi tahun 2024 sekitar 7,34 juta ton atau sekitar 76,89% dari alokasi. Sistem penerimaan subsidi menggunakan ERDKK. Permasalahan utamanya adalah keterlambatan distribusi, data tidak akurat, pengawasan lemah, harga tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Dampak utama, biaya produksi meningkat, produktivitas terganggu, pendapatan petani menurun. Adapun dampak permasalahan distribusi pupuk bersubsidi terhadap berbagai pihak adalah permasalahan pupuk bersubsidi memberikan dampak yang luas. Tidak hanya dirasakan oleh petani sebagai pengguna utama pupuk, tapi juga mempengaruhi pemerintah, konsumen, serta pelaku agribisnis secara keseluruhan. Gangguan dalam penyediaan pupuk dapat menghambat proses produksi pertanian karena pupuk merupakan salah satu input utama yang menentukan tingkat produktivitas tanaman. Oleh karena itu, ketika distribusi pupuk tidak berjalan secara efektif, dampaknya dapat menyebarkan mulai dari tingkat usaha tani hingga sistem pangan nasional. Dampak yang pertama bagi petani. Petani merupakan pihak yang paling terdampak secara langsung akibat permasalahan distribusi pupuk bersubsidi. Ketika pupuk bersubsidi sulit diperoleh atau tersedia tidak sesuai waktu kebutuhan, petani terpaksa mencari alternatif dengan membeli pupuk non-subsidi yang memiliki harga lebih mahal. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan biaya produksi ketika biaya pembelian sarana produksi menjadi lebih besar dibandingkan perencanaan awal. Bagi petani kecil dengan modal terbatas, peningkatan biaya pupuk dapat mengurangi keuntungan usaha tani, bahkan menyebabkan kerugian apabila hasil panen tidak mampu menutupi biaya produksi. Selain meningkatnya biaya produksi, keterbatasan pupuk juga dapat menyebabkan petani mengurangi jumlah penggunaan pupuk atau tidak melakukan pemupukan sesuai rekomendasi teknis. Akibatnya, pertumbuhan tanaman menjadi tidak optimal sehingga produktivitas hasil pertanian mengalami penurunan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menurunkan pendapatan petani, mengurangi kemampuan petani dalam mengembangkan usaha taninya, serta meningkatkan risiko gagal panen terutama pada komoditas yang sangat bergantung pada pemupukan seperti padi, jagung, dan hortikultura. Apabila permasalahan tersebut terus berlangsung, kesejahteraan petani dapat semakin menurun dan minat masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian dapat berkurang. Dampak bagi pemerintah. Bagi pemerintah, permasalahan distribusi pupuk bersubsidi dapat mengurangi efektivitas program subsidi yang telah dirancang untuk membantu petani dan mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk
untuk menyediakan pupuk bersubsidi. Namun apabila pupuk tidak sampai kepada petani yang membutuhkan atau terjadi penyimpangan dalam distribusi, maka manfaat dari anggaran tersebut menjadi tidak optimal. Subsidi yang harusnya membantu petani justru berpotensi tidak tepat sasaran karena adanya kesalahan pendataan, distribusi yang tidak merata, atau penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Selain itu, permasalahan pupuk bersubsidi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Petani yang mengalami kesulitan mendapatkan pupuk meskipun telah terdaftar sebagai penerima subsidi dapat menilai bahwa kebijakan pemerintah belum mampu menjawab kebutuhan mereka. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keberhasilan program pertanian pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan subsidi pupuk tidak hanya berjalan dari sisi perencanaan, tetapi juga efektif dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi. Dampak bagi konsumen, permasalahan distribusi pupuk bersubsidi juga memberikan dampak tidak langsung kepada konsumen sebagai pengguna akhir produk pertanian. Ketika petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk dan produktivitas tanaman menurun, jumlah produksi komoditas pertanian dapat ikut berkurang. Penurunan produksi tersebut berpotensi menyebabkan berkurangnya pasokan pangan di pasar sehingga dapat mendorong kenaikan harga berbagai komoditas pertanian. Kenaikan harga pangan dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, merupakan terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan pangan. Selain itu, apabila gangguan produksi terjadi secara luas dan dalam waktu yang lama, kondisi tersebut dapat mengganggu ketahanan pangan nasional karena ketersediaan pangan menjadi lebih tidak stabil. Oleh sebab itu, keberhasilan distribusi pupuk bersubsidi tidak hanya berkaitan dengan kepentingan petani, tetapi juga berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas dalam memperoleh pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau. Yang berikutnya adalah dampak bagi pelaku agribisnis. Pelaku agribisnis yang terlibat dalam rantai nilai pertanian juga mengalami dampak akibat ketidakefektifan distribusi pupuk bersubsidi. Pelaku agribisnis seperti pengelola hasil pertanian, pedagang, distributor pangan, industri makanan, dan perusahaan yang menggunakan bahan baku pertanian sangat bergantung pada ketersediaan hasil produksi petani. Ketika produktivitas pertanian menurun akibat keterbatasan pupuk, pasokan bahan baku pertanian menjadi tidak stabil baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Pihak yang terlibat permasalahan distribusi pupuk bersubsidi melibatkan banyak pihak secara proses penyaluran pupuk berlangsung melalui berbagai tahapan mulai dari produksi hingga diterima oleh sebagai pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam memastikan program subsidi pupuk berjalan secara efektif. Yang pertama ada pemerintah pusat, kelompok tani dan petani, Kementerian Pertanian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dinas pertanian, PT Pupuk Indonesia, distributor pupuk, kios resmi, penyuluhan pertanian, kelompok tani, petani, Ombudsman Republik Indonesia, aparat pengawas dan penegak hukum. Adapun alternatif kebijakan dari kasus tersebut adalah yang pertama itu memperbarui data ERDKK secara berkala, digitalisasi sistem distribusi, penguatan pengawasan, penambahan alokasi pupuk berdasarkan kebutuhan daerah. Dari kasus tersebut sebenarnya bisa dibuat police brief untuk mempersingkat penjelasannya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.